Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini perhitungan biaya proses, atau lebih tepatnya perhitungan harga pokok proses. Oke, kita lanjut. Nah, perhitungan biaya proses atau karakteristik dari proses produksi ini memiliki beberapa ciri-ciri khusus, dan perhitungan biaya proses juga berbeda dengan perhitungan biaya pesanan ya, yang sudah kita bahas minggu lalu, di mana perbedaan yang mendasar ini ada dari segi produk ya, produk yang dihasilkan. Kalau biaya proses itu produknya cenderung homogen dalam jumlah banyak, homogen sama, baik warna, bentuk, ukuran itu sama dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan biaya pesanan ya, biaya pesanan yang sudah kita bahas di minggu lalu, itu produk yang dihasilkan cenderung heterogen ya. Heterogen itu bermacam-macam, jadi sesuai dengan yang dipesan oleh si customer atau pembelinya. Nah, karakteristik dari proses produksi sendiri ya, perhitungan biaya proses ini akan sangat berfungsi dengan baik apabila produk-produk yang relatif sejenis ya, bisa sejenis itu maksudnya sama, baik ukuran, bentuk, warna itu, melalui proses berurutan dan menerima biaya produksi yang hampir sama. Jadi setiap produk yang diproses dalam suatu produksi itu sampai akhir finish good itu mendapat perlakuan yang sama ya. Dan suatu proses sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kinerja operasional pada produk seperti pencampuran, pembentukan, dan pengepakan. Jadi kalau di dalam suatu proses produksi di skala manufaktur itu memang ada beberapa tahap. Nah, tahapan itu merupakan departemen biasanya. Kalau di sini dicontohkan ada departemen pencampuran, kemudian setelah dicampur selesai, kemudian masuk ke departemen berikutnya yaitu departemen pembentukan, dan yang terakhir bisa departemen pengepakan. Dan yang paling final merupakan departemen barang jadi atau finished goods setelah dipak ya, atau di packing. Dan perhitungan biaya pesanan akan berfungsi dengan baik ketika produk melalui serangkaian proses dengan jumlah biaya produksi yang berbeda ya. Oke. Nah, ini karakteristik dari job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Kalau job order costing itu menelusuri biaya ke pekerjaannya langsung. Makanya kenapa kemarin di materi job order costing itu dibagi per job atau per pekerjaan. Nah, per pekerjaan itu kan mewakili setiap pesanan dari customer. Misalkan kalau customer 1 bisa jadi pekerjaan 1, customer 2 bisa jadi pekerjaan 2. Jadi skema pengerjaannya adalah per pekerjaan untuk job order costing. Namun untuk proses costing atau proses costing ya, untuk proses costing sendiri dia menelusuri biaya langsung ke proses ya, proses yang ada di situ. Misalkan dalam suatu produksi itu ada 3 atau 4 proses, maka biaya itu ditelusuri per proses yang ada ya. Jadi kalau tadi ada pencampuran, maka biaya itu ditelusuri ke proses pencampuran itu, yang memakan biaya pada proses pencampuran itu apa saja. Kemudian biaya ke pengepakan ya, maksudnya proses pengepakan, nanti biaya yang pada saat proses pengepakan itu biaya yang dikeluarkan itu apa saja.
Nah, ini untuk perbedaan perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Untuk poin 1, 2, dan 3 ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Namun yang untuk keempat ini yang lebih detail belum ya, ini saya tambahkan. Untuk perhitungan biaya pesanan itu, lembar biaya pesanan mempersiapkan detail akun barang dalam proses. Ya. Jadi dipersiapkan perpesanan, detail akun barang dalam prosesnya. Nah, kalau untuk biaya proses, perhitungan biaya proses, maka laporan produksinya mempersiapkan detail akun BDP untuk masing-masing departemen. Nah, untuk departemen ya. Jadi kalau proses itu per departemen, kalau yang pesanan berarti BDP-nya per pesanan atau per pekerjaan. Nah, ini ada beberapa tipe proses manufaktur. Ya, ada di sini proses berurutan. Nanti ada proses paralel. Kalau proses berurutan, ini unit-unit produksi harus melalui satu proses sebelum mereka dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Jadi proses 1 selesai dulu baru bisa dilanjutkan masuk ke proses 2. Proses 2 selesai baru bisa dimasukkan atau lanjut ke proses 3. Setelah itu selesai ya, atau barang jadi, finished good. Ini untuk proses berurutan. Namun ada juga yang prosesnya proses paralel. Nah, proses paralel sendiri ada dua atau lebih proses berurutan. Nah, ini diperlukan untuk memproduksi suatu barang jadi ya. Oke, ada yang namanya proses paralel. Nah, proses paralel ini terdiri dari dua atau lebih proses berurutan diperlukan untuk memproduksi suatu barang jadi. Nah, contoh misalkan yang pertama ya, yang gambar pertama proses 1. Proses 1 misalkan ini dicontohkan tepung misalkan. Nah, tepung ini dipecah ya, dipecah menjadi 2. Misalkan proses 2 dia diolah menjadi kue kering. Kemudian proses 3 mungkin tepung ini bisa diolah menjadi mie. Nah, jadi dia menghasilkan produk atau finished good ya. Finished product itu X dan Y. Jadi 2 produk yang berbeda. Yang proses 2 kemudian dilanjutkan proses 4 sehingga jadi biskuit atau kue kering ya. Kemudian proses 3 dilanjutkan proses 5 itu misalkan jadi mie instan. Itu jadi menghasilkan 2 produk yang berbeda. Kemudian untuk proses paralel yang berikutnya, jadi ada 2 proses yang berbeda awalnya, kemudian menjadi 1 di proses 5 ya. Bisa jadi mungkin ini 2 bahan yang awalnya diproses berbeda ya, kemudian jadikan 1 jadi finished good ya. Misalkan yang atas itu memproses ini saya contohkan tepung ya, bisa tepung nanti jadi mie. Kemudian yang bawah itu proses untuk pembuatan kemasannya. Jadi 2 ke 4 kemasannya ketemu di 5. Nah, ketemu di 5 dikemas dan jadi barang jadi. Nah, seperti itu untuk proses paralel. Nah, untuk arus biaya pada akun biaya proses sendiri ya, di sini ada beberapa akun ya. Yang pertama bahan baku yang dibeli. Biaya bahan baku itu dicatat pada persediaan bahan baku. Kemudian bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang digunakan untuk produksi itu dicatat dalam akun barang dalam proses. Berikutnya, ketika barang telah selesai, maka ada transfer biaya dari barang dalam proses ke barang jadi. Jadi hampir sama ya dengan yang pesanan kemarin. Dan ketika barang terjual, maka biaya ditransfer dari barang jadi ke harga pokok penjualan.
Dan pada biaya proses, tiap departemen pemrosesan memiliki akun barang dalam proses. Nah, namun perbedaannya di sini. Jadi barang dalam proses atau akun barang dalam proses ini ada pada tiap departemen pemrosesan. Kalau di pesanan, maka akun barang dalam prosesnya ada pada tiap pekerjaan, ya, atau pesanan. Nah, biaya yang ditransfer dari proses induk ke proses berikutnya disebut dengan biaya transfer atau biaya yang ditransfer. Ini kemudian ada penggunaan yang namanya unit ekuivalen dalam penentuan biaya proses. Nah, unit ekuivalen sendiri ini merupakan unit estimasi, ya, unit estimasi yang telah diselesaikan berapa per prosesnya itu, karena dalam setiap proses itu cukup kesulitan untuk menentukan satu unit yang sudah selesai produksinya. Jadi biasanya dalam satu proses atau satu departemen itu ada unit yang sudah selesai dan siap untuk dilanjutkan ke proses berikutnya, ada yang unit masih dalam proses produksi, ada yang unit sisa di departemen itu. Nah, untuk mengetahui mana yang masih sisa di departemen itu, kemudian mana yang masih diproses di departemen itu, dan mana yang sudah selesai untuk siap dilanjutkan ke proses berikutnya, itu sangat sulit sekali. Nah, makanya di sini ada unit estimasi yang namanya unit ekuivalen. Nah, ini ada beberapa poin penyebabnya. Sulitnya mendefinisikan suatu unit produksi didasari pertimbangan bahwa beberapa unit yang diproduksi selama suatu periode telah selesai, sementara yang di dalam persediaan akhir belum selesai. Nah, itu makanya kenapa kita menggunakan unit estimasi yang disebut dengan unit ekuivalen. Ya, kemudian metodenya bisa menggunakan yang namanya metode rata-rata tertimbang, bisa menggunakan yang namanya metode FIFO atau first in first out, ya. Nah, pola umum penentuan biaya produksi untuk FIFO dan rata-rata tertimbang. Ini untuk baik FIFO dan rata-rata tertimbang itu ada perhitungannya, kronologi perhitungannya. Nah, yang pertama menganalisis aliran unit secara fisik. Nah, dan yang kedua perhitungan unit-unit ekuivalennya. Yang ketiga perhitungan biaya per unit. Yang keempat penilaian persediaan, ya, barang ditransfer keluar akhir, barang dalam proses. Kemudian yang kelima adalah rekonsiliasi biaya. Nah, setiap tahapan ini untuk menentukan biaya produksi baik menggunakan FIFO maupun rata-rata tertimbang ini ada formulanya atau ada rumusnya, ya. Nah, yang pertama analisis aliran unit secara fisik. Nah, ini merupakan tahap pertama. Nah, ini diperhitungkan dari unit di barang dalam proses awal ditambah unit yang siap untuk digunakan pada periode tersebut, ya. Kemudian dibagi total unit, ya. Untuk unit accounted for yang bawah itu unit completed and transfer out ditambah unit in ending work in process. Jadi unit yang selesai dan siap dilanjutkan untuk proses berikutnya atau siap ditransfer, kemudian ditambah dengan unit di persediaan akhir barang dalam proses, itu merupakan total unit yang terhitung, ya, di departemen tersebut. Berikutnya untuk perhitungan unit-unit ekuivalen, ya. Di sini ada unit yang selesai dan siap diteruskan ditambah unit yang ada dalam barang dalam proses akhir, ya, ditambah unit barang dalam proses akhir dikali dengan bagian yang telah selesai,
Ya, ini merupakan ekuivalen unit yang dihasilkan atau output unit ekuivalennya. Berikutnya untuk tahap ketiga, ya, ini menghitung dari unit cost-nya, ya. Jadi di sini ada barang dalam proses awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama periode tersebut. Nah, ini ketemu total cost-nya. Nah, di situ ada cost per unit ekuivalen. Nah, total cost per unit ekuivalen itu merupakan total cost to account for dibagi total equivalent unit. Jadi yang perhitungan awal tadi beginning work in process atau barang dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan selama periode tersebut, ketemu total cost to account for itu dibagi dengan total unit ekuivalennya. Maka ketemu biaya per unit ekuivalen. Nah, untuk tahap keempat, nah ini barang jadi yang ditransfer keluar, yaitu unit cost dikali unit ekuivalen ditambah barang jadi dalam proses akhir, goods barang dalam proses akhir, ya, goods in ending work in process. Nah, goods in ending work in process itu bisa diperhitungkan dari unit cost dikalikan dengan equivalent unit. Nah, ini ketemu total cost accounted-nya. Ya, ini penilaian untuk menilai persediaannya. Nah, sekarang untuk rekonsiliasi biayanya. Berarti setelah semuanya itu selesai tahap 1 sampai tahap 4, maka dilakukan yang namanya rekonsiliasi biaya. Oke. Semua materinya ada di buku, nanti bisa dibaca lagi untuk perhitungannya, untuk formulanya atau rumusnya. Sekian untuk materi kali ini, perhitungan biaya proses atau perhitungan harga pokok proses. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.